Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Dewan Pemuji yang kami hormati, dari Universitas Persada IAI Jakarta. Hari ini kami akan menyampaikan proposal disertasi saya berjudul Pengaruh Asosiasi Merek, Kualitas Produk atau Jasa, dan Promosi terhadap Kesadaran Halal Konsumen Muslim melalui Kepercayaan Merek. Kami mengajukan case terhadap merek Jeko, Donuts, dan Bretok. Studi konsumen muslim di wilayah DKI. Perkenalkan, nama saya M. Ari Wahyudi, nomor induk 186639010. Ada beberapa hal terkait dengan penelitian proposal disertasi kami. Kenapa kami mengambil satu topik ini? Pertama, kami melihat ada satu fenomena bahwa pertumbuhan penduduk muslim di dunia, khususnya di Asia Pasifik dan lebih khususnya di Indonesia, cukup tinggi. Bahkan ini menjadi potensi untuk khususnya kesadaran halal mereka terhadap produk-produk yang memang mereka konsumsi atau mereka beli. Terkait dengan fenomena ini, maka halal itu sendiri identik dengan satu simbol kebersihan, simbol keamanan, dan simbol kualitas yang tinggi. Dan memang banyak laporan atau jurnal artikel yang terkait dengan masalah halal. Tetapi kami juga menggarisbawahi bahwa studi tentang teori pembelian makanan halal relatif sangat jarang. Dan ini yang kami berani untuk membuat penelitian mengenai ini. Selain itu juga kami mengamati sejauh ini ada fenomena yang menarik terhadap merek yang menjadi objek penelitian kami adalah Jeko contohnya. Bahwa Jeko sampai hari ini, data yang kami terima dari LPPOM UI, bahwa belum terdaftar halal. Dan kalau melihat kita sedikit penjualan dari Jeko sendiri, tahun 2015 datanya kami peroleh, dari penjualan 2011 sampai 2014 kenaikannya sangat tajam. Bahkan terakhir 2014 mencapai 217 miliar rupiah, di mana sebagian besar konsumen dari Jeko itu sendiri adalah kaum muslim kelas menengah tentunya, karena harganya cukup relatif mahal. Dan ini yang menjadi keprihatinan saya untuk mencoba menggali lebih jauh sampai jauh mana pemahaman mereka tentang masalah halal. Jika melihat seperti ini, ada satu paradoks. Di sisi lain Jeko adalah belum tersertifikasi halal, tetapi penjualnya terus meningkat di Indonesia. Bretok, hal yang sama dengan Jeko, Bretok juga menarik karena dari waktu ke waktu penjualnya sangat meningkat. Bahkan di terakhir 2015 data dari Marketers 2015 mencapai 6 miliar. Dan ini menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan dan tentunya bagi peneliti menarik untuk kita lakukan pengujian dalam hal ini. Fenomena ketiga adalah kalau kita bicara masalah kesadaran itu sendiri, dapat diartikan bahwa kemampuan untuk mempersepsikan suatu peristiwa serta objek yang menyiratkan konsep pemahaman dan persepsi dari peristiwa atau objek itu sendiri. Maka kalau melihat dari seperti ini, kita bisa lihat kasus Jeko dan kasus Bretok. Upaya promosi yang mereka lakukan untuk membentuk suatu persepsi dan kepercayaan terhadap konsumen nampaknya relatif efektif. Karena apa? Pada saat kami coba menggali data kembali, ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen, gitu ya, dari pembeli Jeko tentang kehalalan Jeko. Jeko cukup pintar untuk membangun persepsi. Pertanyaannya clear, apakah Jeko halal atau tidak? Tapi jawabannya adalah Jeko halal. Kalau nggak halal, nggak mungkin dia bisa sampai Malaysia atau bahkan sekarang di Arab Saudi. Nah, padahal definisi kehalalan itu sendiri tidak selalu ditujukan kepada di mana mereka bisa berdiri atau di mana mereka punya outlet di negara yang mayoritas Muslim. Di Indonesia pun mayoritas Muslim. Tapi apakah betul setiap rumah makan, setiap produk itu di Indonesia harus halal? Kan tidak seperti itu. Nah, maka kalau kami melihat ini promosi yang dibangun oleh Jeko itu jelas membangun persepsi bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim atau konsumen Muslim. Tapi tidak pernah menunjukkan sertifikasinya. Kalau seperti itu. Kami mencoba melakukan pendalaman kembali mengenai kesadaran halal. Sebelum kami masuk kepada
penelitian lebih jauh, kami melakukan survei awal atau penelitian awal. Yang menarik adalah 70 responden yang kami ambil usia 18 sampai dengan 35 tahun menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya ada keraguan terhadap kesadaran halal mereka terhadap produk yang dia beli. Artinya dia membeli produk karena dia suka mungkin, atau karena dipengaruhi yang lain, tapi dia juga ragu apakah produk yang dia makan atau dia minum atau dia konsumsi itu halal. Dan ini cukup signifikan, hasilnya cukup besar. Ya. Kemudian yang kedua, kami mencoba mendalami mengenai kepercayaan merek. Selain survei terhadap kepercayaan merek berdampak positif, ya dia positif terhadap merek tertentu tadi, namun ternyata tidak bisa menjamin positif dia percaya terhadap merek tersebut bahwa merek itu adalah halal. Artinya apa? Mereka percaya terhadap merek itu. Tapi pada saat kita tanya lebih jauh, apakah produk yang kamu konsumsi, walaupun kamu percaya dengan merek itu, produk itu halal, mereka juga nggak bisa mengatakan iya bahwa itu halal. Artinya ada keraguan bahwa yang dikonsumsi itu adalah halal. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini, fenomenanya dari yang terakhir kami lakukan survei. Yang pertama adalah mereka membeli produk itu, tapi dia tidak terlalu sadar bahwa produk itu halal atau tidak. Dia beli saja. Yang kedua, mereka percaya merek itu bagus, percaya merek itu sangat bonafit, tapi waktu ditanya halal atau tidak, dia ragu-ragu apakah produk itu halal atau tidak. Nah, ini yang mengakibatkan peneliti saya ingin mengetahui lebih jauh sampai sejauh mana kesadaran halal terkait dengan beberapa variabel-variabel pendukungnya untuk mencapai ke sana. Nah, identifikasi terkait halal dipengaruhi oleh banyak faktor, betul. Tetapi dikarenakan pemahaman terhadap produk halal masih terbatas dari beberapa literatur, referensi dan lain-lain, maka identifikasi dalam penelitian ini kami bagi menjadi tiga. Kami fokuskan pada tiga hal. Pertama, terdapat peraturan yang memang sudah ada dari LPPOM MUI dengan program sertifikasi kehalalan demi mengatur perlindungan konsumen muslim. Tantangannya adalah peraturannya ada. Bagaimana dengan penegakannya? Bagaimana dengan upaya edukasinya? Dan bagaimana konsumen merasa relevan dan tidak relevan terhadap isu masalah halal. Yang kedua adalah ada peraturan pemerintah tentang makanan halal yang harus dipatuhi sebagai bentuk perlindungan warga muslim. Nah, kami juga melihat upaya pemerintah di sini kurang maksimal dalam mengontrol masalah industri maupun konsumen muslim untuk melakukan interaksi terhadap produk atau merek yang memang seharusnya mereka konsumsi. Sedikit melebar, saya sebelum ini bekerja di satu perusahaan minuman. Dalam perusahaan minuman kami membangun yang namanya corporate social entrepreneurship, di mana kami menggalang beberapa pedagang-pedagang kelas menengah, pedagang-pedagang mie dan bakso, kami sebut dengan Pak Bisro, kemudian bakso. Saat itu tahun 2006 atau 2008 itu ada banyak isu mengenai bakso tikus, bakso halal dan seterusnya. Nah, saat itu saya mencoba membangun atau mengedukasi mereka selain bagaimana mereka berbisnis, selain juga bisa punya akses finansial, tapi juga bagaimana merek yang dia dagangkan atau bakso yang mereka dagangkan itu ada dua hal yang harus dia perhatikan. Satu bisa berkaitan dengan haki, yang kedua berkaitan dengan halal. Karena isu halal ini menjadi isu yang nantinya kita kurang tahu kapan akan menjadi isu yang sangat sensitif gitu. Nah, di situ saya temukan proses untuk menjadikan halal itu ternyata tidak mudah. Dari sekitar hampir 2000 pedagang mie bakso yang kami buat satu paguyuban, hanya kurang dari 100 yang ternyata lolos proses halal. Karena birokrasinya begitu panjang, prosesnya juga begitu panjang dan complicated, dan ternyata belum ada edukasi apa-apa terhadap pedagang-pedagang itu membuat proses halal itu lebih gampang, proses sertifikasi. Nah, ini yang mestinya harus menjadi perhatian ke depan. Terdapat peraturan pemerintah tentang makan halal dan peraturan LPPOM MUI tentang sertifikasi halal. Betul, memang sudah ada, tapi isunya sekarang adalah bagaimana melakukan enforcement penegakannya dan kontrol serta edukasi. Itu yang menjadi isu. Rumusan masalah, kami ada 9 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh asosiasi merek terhadap kepercayaan merek, khususnya dalam memilih produk makanan dan restoran. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan merek dalam memilih produk makanan dan restoran? Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap kepercayaan merek dalam memilih produk makanan dan restoran? Dan apakah terdapat pengaruh asosiasi merek, kualitas produk dan promosi yang secara bersama-sama mempengaruhi kepercayaan merek dalam memilih produk dan makanan dan restoran? Kemudian apakah terdapat pengaruh asosiasi merek terhadap kesadaran halal dalam memilih produk makanan dan restoran? Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kesadaran halal dalam memilih produk makanan dan restoran? Yang ketujuh adalah apakah terdapat pengaruh promosi terhadap kesadaran halal dalam memilih produk makanan dan restoran?
Kedelapan, apakah terdapat pengaruh kepercayaan merek terhadap kesadaran halal di produk makanan dan restoran? Apakah terdapat pengaruh asosiasi bersama-sama, kualitas produk bersama-sama, promosi bersama-sama, kepercayaan merek yang memang mempunyai pengaruh terhadap kesadaran halal dalam memilih produk makanan dan restoran? Ini adalah rumusan masalah yang kami ajukan. Baik, selanjutnya kami mempunyai tujuan penelitian dalam proposal disertasi ini. Yang pertama adalah ingin mengetahui dan menganalisis secara empiris asosiasi merek terhadap kepercayaan merek dalam memilih makanan dan restoran halal. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui dan sekaligus menganalisis secara empiris kualitas produk terhadap kepercayaan merek dalam memilih produk dan restoran halal. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris promosi terhadap kepercayaan merek dalam memilih makanan dan restoran halal. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris asosiasi merek bersama-sama dengan kualitas produk dan promosi terhadap kepercayaan merek dalam memilih makanan dan restoran halal. Yang kelima, untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris asosiasi merek terhadap kesadaran halal dalam memilih makanan dan restoran halal. Dan yang keenam, untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris kualitas produk terhadap kesadaran halal dalam memilih makanan dan restoran. Selanjutnya yang ketujuh, mengetahui dan menganalisis secara empiris promosi kesadaran halal dalam memilih makanan dan restoran, antara promosi dan kesadaran halal terhadap kesadaran halal. Yang kedelapan, untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris kepercayaan merek terhadap kesadaran halal dalam memilih makanan dan restoran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris antara asosiasi merek, kualitas produk, promosi, dan kepercayaan merek yang secara bersama-sama terhadap kesadaran halal dalam memilih makanan dan restoran. Ada 9 kurang lebih tujuan penelitian proposal disertasi kami yang kami ajukan di forum ini. Kemudian secara teoritis kegunaan dari penelitian ini apa sih? Maka kami mencoba bahwa penelitian ini kami punya harapan besar adalah hasilnya diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu manajemen, pemasaran terutama, khususnya dalam tataran tentang brand trust dan halal awareness. Karena secara teori hampir kami sulit temukan tentang teori halal awareness dan tentunya dikaitkan dengan brand trust atau teori tentang kepercayaan merek. Dan ini kami punya harapan betul bahwa penelitian ini bisa memberikan hasil yang positif dengan brand trust dan halal awareness. Kegunaan praktis. Yang pertama, mengambil perbedaan-perbedaan antar kesadaran halal konsumen muslim kelas menengah usia muda yang menjadi responden kami yang dipengaruhi oleh asosiasi merek, kualitas produk, promosi, dan kepercayaan merek dalam memilih produk makanan dan restoran. Kemudian yang kedua, karena saya seorang praktisi, tentunya penting buat saya untuk menjadikan informasi ini terutama buat perusahaan atau biro iklan atau advertising agency dalam mengambil satu keputusan mengenai rencana masalah yang berkaitan dengan halal branding. Jadi halal branding jangan bicara masalah konteks, tapi juga konten. Nah, kadang-kadang mereka cukup dengan konteks, oke, kelihatan aja warnanya hijau, kelihatan aja semuanya berhijab, tapi secara konten bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Yang ketiga, menyediakan informasi bagi pemasar untuk dapat dipergunakan sebagai sarana dalam memahami perilaku konsumen, yang kami pikir juga akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan, karena kalau melihat 5 tahun terakhir, saya amati bahwa sekarang ada beberapa kegiatan-kegiatan kalangan kelas muslim muda, ada namanya hijab fest dan yang lain-lain yang memang seperti memberikan sinyal bahwa mereka sudah mulai aware terhadap masalah hal yang sifatnya syar'i atau produk-produk yang memang sesuai dengan yang mereka tuju, gitu ya. Dan ini tentunya menjadi dasar pengambilan keputusan ke depan. Tinjauan teori, kami ada 5 variabel yang kami ajukan di sini. Yang pertama adalah asosiasinya. Berdasarkan akar yang kami pelajari adalah segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan ingatan pelanggan terhadap suatu merek. Jadi asosiasi mungkin akan tidak jauh terkait dengan persepsi, battle of perception, seperti itu. Asosiasi merek ini, karena kami bicara masalah halal, tentunya salah satu variabel yang kami perlukan selain asosiasi merek adalah kualitas produk. Karena poin-poin halal itu salah satu yang menjadi isu adalah masalah proses dan hasil produk itu sendiri. Maka menurut Kotler dan Armstrong menyampaikan bahwa kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan serta lainnya. Yang ketiga adalah variabel mengenai promosi.
Promosi, kami mengacu juga merefer dari Kotler dan Armstrong. Promosi merupakan kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk dan tentunya membujuk target konsumen untuk membeli produk tersebut. Ya, itu promosi. Kemudian kami juga ada variabel intervening atau antara, yaitu kepercayaan merek. Karena halal, kepercayaan merek ini menjadi isu yang kami ingin angkat lebih dalam di dalam penelitian kami. Menurut Delgado, didefinisikan sebagai persepsi akan kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan kepuasan. Artinya, kalau kita bicara kepercayaan merek, berarti sudah ada pengalaman terhadap produk tersebut dan dia percaya bahwa produk tersebut memenuhi harapan mereka. Terakhir, kesadaran halal sebagai variabel independen adalah menurut Azam, pemahaman mengerti atau tidaknya seorang muslim tentang halal. Kemudian mengetahui proses yang benar sesuai syariat Islam dan memprioritaskan makanan halal untuk dikonsumsi. Artinya apa? Sebenarnya sertifikasi halal sudah mendelivery ini semua. Karena untuk mendapatkan satu sertifikasi halal, proses dari itu cukup panjang. Sebenarnya kesadaran halal itu harus diidentifikasikan dengan apa? Dengan logo halal yang dia pahami gitu. Bukan sekedar dia percaya produk ini halal atau tidak gitu, tanpa melihat logo atau label halal. Kerangka pemikiran yang kami ajukan adalah, pertama, kalau terkait dengan asosiasi merek dengan variabel independennya adalah, kami punya sub variabel yang kami ajukan adalah, pertama, karena kami merefer dari agar disampaikan bahwa terkait dengan asosiasi merek adalah secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan ingatan pelanggan, maka pasti kita akan tidak jauh terkait dengan atribut produk. Ya, ingatan biasanya relate terhadap atribut. Ya, warna hijau itu apa identiknya, warna biru itu warnanya, ini atribut produk. Kemudian atribut yang tidak berwujud yang kami juga sampaikan di sini. Dan yang terakhir adalah manfaat, adalah sub-sub variabel dari asosiasi merek. Sedangkan untuk kualitas produk sesuai dengan yang disampaikan oleh Kotler dan Armstrong bahwa terkait dengan produk yaitu yang berwujud variabelnya, kepercayaan di dalamnya dan serta jaminan dan kepastian terhadap produk itu sendiri. Sedangkan yang promosi, subvariabel yang kami ambil 3 hal, yaitu iklan, promosi penjualan, karena promosi penjualan relate terhadap langsung di produk itu di trial, diambil atau dikonsumsi. Kemudian hubungan masyarakat terkait dengan branding dan lain-lain. Kemudian kepercayaan merek, subvariabel apa yang akan kami ajukan? Pertama adalah karena terkait dengan trust, yaitu karakteristik merek. Yang kedua, karakteristik perusahaan itu sendiri, karena merek biasanya selalu relate dengan perusahaan di mana merek itu diproduksi. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik pelanggan merek itu sendiri. Dan terakhir, kami mencoba mencari beberapa literatur dan referensi. Ternyata memang kesan halal hanya 2 hal. Satu intrinsik, yang kedua adalah ekstrinsik. Ya. Hipotesa penelitian yang kami ajukan adalah, pertama, terdapat pengaruh asosiasi merek terhadap kepercayaan merek. Jadi ada pengaruhnya. Pertama. Yang kedua, pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan merek. Yang ketiga, terdapat pengaruh promosi terhadap kepercayaan merek. Yang keempat, terdapat pengaruh asosiasi merek, kualitas produk, sekaligus promosi yang bersama-sama terhadap kepercayaan merek. Yang kelima, terdapat pengaruh asosiasi merek terhadap kesadaran halal. Yang keenam, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kesadaran halal. Yang keenam, terdapat pengaruh promosi terhadap kesadaran halal. Dan yang kedelapan, terdapat pengaruh kepercayaan merek terhadap kesadaran halal. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh asosiasi merek, kualitas produk, promosi, dan kepercayaan merek secara bersama-sama terhadap kesadaran halal. Metode penelitian yang kami ajukan, pertama, bersifat verifikatif dan deskriptif. Kemudian metodenya kami menggunakan deskriptif survei sekaligus menggunakan explanatory survey. Dengan unit analisisnya adalah konsumen pelanggan Muslim Ceko dan Breadtalk, yang memang pelanggan di sini konteksnya ada 2 hal, Bapak Ibu Uji. Satu adalah memang dia loyalis, pembeli berulang, atau dia dalam 1 bulan terakhir ini pernah membeli Ceko atau Breadtalk. Jadi kami sebut makanya konsumen garis miring pelanggan. Di wilayah DKI dengan 400 responden. Kemudian time horizonnya adalah cross-sectional, artinya dilakukan dalam satu waktu yang memang secara serentak, secara bersama-sama. Seperti yang tadi kami sampaikan di depan, bahwa variabel kami ada 5, satu variabel bebas ada 3, asosiasi merek, kualitas produk, dan promosi.
Kemudian ada satu intervening variable, yaitu kepercayaan merek, dan yang terakhir adalah variabel terikat adalah kesadaran halal. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan penelitian ini adalah konsumen yang tadi kami sampaikan, pelanggan muslim yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Satu, pelanggan atau pembeli yang on the spot yang kita temukan, yaitu membeli Jeko, donat, dan atau breadtalk. Yang kedua adalah pelanggan atau pembeli yang paling tidak minimal 1 bulan sekali lah membeli Jeko, atau sebulan terakhir membeli Jeko atau breadtalk. Dan tentunya berdomisili di Jakarta. Karena konsepnya kuesioner dan sekarang kami menghadapi situasi pandemi, maka kami metodenya nanti dalam menyiapkan kuesioner tentunya dengan menggunakan Google Form. Ya. Data yang kami peroleh dari BPS DKI tahun 2019, penduduk di Jakarta adalah 10.557.510 jiwa. Maka dalam perhitungan Slovin didapatkan sampel 400 konsumen sebagai sampel penelitian dengan asumsi kepercayaan konsumen terhadap populasi 90% dengan tingkat signifikansinya adalah 5%. Baik, kita lanjutkan. Metodologi yang kami sampaikan nanti pada saat melakukan pengumpulan data, kami menggunakan angket kuesioner dan dokumentasi tentunya, dan segala macam. Dan angket kuesioner ini kami akan menggunakan Google Form karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan Google Form ini kami akan sebarkan di universitas-universitas yang menjadi target kita, kemudian di beberapa perkantoran yang masih aktif, gitu, atau relasi-relasi saya di perkantoran yang memang bisa membantu untuk melakukan penyebaran angket ini yang sesuai dengan target yang kami tuju respondennya. Dengan uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, setelah kami uji angket kuesioner tadi, data yang kami kumpulkan dan dipastikan valid dan betul, maka rancangan analisis data saya menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, dengan program aplikasi Israel. Langkah-langkahnya adalah, pertama, mengembangkan model teoritis. Setelah teoritis kami sudah kembangkan modelnya dari di atas tadi, dan kemudian mengembangkan diagram alur seperti ini. Nah, diagram alur ini dari struktur analisis model akan kami harapkan bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah masing-masing variabel eksogen diukur dengan 10 indikator. Nah, ini kita Bapak Dewan Penguji yang kami hormati, kami ada 10 indikator di masing-masing variabel eksogen. Kemudian di variabel endogen diukur dengan 14 indikator. Ya, indikator yang kami berikan. Dan yang terakhir, variabel interveningnya atau variabel antaranya adalah diukur dengan 11 indikator. Kemudian kita juga akan melakukan konservasi diagram alur ke dalam persamaan. Setelah itu, yang keempat, tahap selanjutnya adalah memilih matriks input dan estimasi model. Yang kelima, kita mengidentifikasi model tersebut. Dan yang keenam, menguji kesesuaian model dari yang sudah kita lakukan. Yang ketujuh, interpretasi hasil pengujian dan modifikasi model. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi kita bicara masalah langkah-langkahnya, kemudian uji hipotesisnya bagaimana? Uji hipotesis yang kami lakukan adalah, pertama, dari struktur hubungan pada gambar struktur analisis pengujian hipotesis fundamental dalam prosedur SEM, maka dapat diformulasikan sebagai berikut. Hasil hipotesis fundamental tersebut menginginkan agar residual sama dengan 0. Matrik kovarian variabel teramati sama dengan matrik kovarian dari model dispesifikasikan. Yang berarti menghasilkan H0 diterima atau H0 tidak ditolak, sehingga data mendukung model yang spesifikasikan berdasarkan teori. Uji hipotesis yang dilakukan dalam ini dapat dilihat sebagai tabel berikut. Ya. Pertama, jika memang diterima, terjadi pengaruh antara asosiasi merek dengan kepercayaan merek. Jika ditolak, maka tidak terdapat pengaruh asosiasi merek terhadap kepercayaan merek. Dan yang terakhir, jika harus diterima, terdapat pengaruh asosiasi merek, kualitas produk, promosi, dan kepercayaan merek terhadap kepercayaan halal. Dan jika harus diterima, tidak terdapat pengaruh asosiasi merek, kualitas produk, promosi, dan kepercayaan merek terhadap kepercayaan halal. Demikian proposal disertasi kami ajukan. Selanjutnya kami mohon koreksi masukan Dewan Penguji untuk perbaikan dari untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.